Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jailani Manjur. Mantap dengan hasil jujur. Apa kabar semua? Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Baik, semangat pagi. Semangat terus ya. Mari berkarya untuk Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia kelas 5 bab 7 yang berjudul Sayangi Bumi ya. Jadi soal bahasa Indonesia kelas 5 ini berjudul bab 7 Sayangi Bumi pada kurikulum Merdeka. Soal ini bersumber dari penaguru.com. Baik, mari kita simak soal atau kuis interaktifnya. Ya, soal ini terdiri dari 25 nomor dan bisa digunakan dalam pembelajaran. Bagi Bapak Ibu guru ingin memesan PowerPoint ini, silakan hubungi nomor yang ada di dalam deskripsi ya. Ini saya buat 7 tim ya, 7 kelompok, bisa diberi skor bagi kelompok yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Baik, mari kita lanjut ke nomor 1. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Judulnya Perjuangan Rani Menyelamatkan Taman. Di sebuah kota kecil terdapat taman yang menjadi rumah bagi banyak burung dan kupu-kupu. Taman ini selalu ramai dikunjungi anak-anak dan orang tua yang ingin menikmati keindahan alam. Namun suatu hari Rani mendengar kabar bahwa taman tersebut akan diubah menjadi mall. Rani, seorang siswa kelas 5, merasa harus melakukan sesuatu. Lakukan apa? Mari kita simak. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang pentingnya taman bagi lingkungan dan mengajak teman-temannya untuk membuat kampanye penyelamatan taman. Mereka membuat poster, brosur, bahkan menulis teks eksposisi sederhana yang menjelaskan dampak negatif jika taman itu hilang. Rani dan teman-teman berusaha keras menyebarkan informasi tersebut ke banyak orang. Ya, baik, kita kerjakan soal nomor 1. Apa yang menjadi masalah utama dalam cerita di atas? Apakah A. Rani ingin membuat mall? B. Anak-anak tidak dapat bermain? C. Taman akan diubah menjadi mall? Ataukah yang D. Kupu-kupu hilang dari taman? Manakah jawaban yang tepat? Apakah A. Rani ingin membuat mall? Ternyata salah. Ataukah B. Anak-anak tidak dapat bermain? Juga salah. Atau yang C. Taman akan diubah menjadi mall? Ya, ternyata jawabannya C ya, bukan D. Kupu-kupu hilang dari taman. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C. Taman akan diubah menjadi mall. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, nomor 1 bila sudah dikerjakan dia menghilang. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Mengapa Rani merasa perlu melakukan sesuatu terhadap rencana pembangunan mall? Apakah karena ia suka ke taman? B. Karena mall itu tidak penting? C. Karena ia tidak suka mall? Ataukah yang D. Karena taman itu penting bagi lingkungan? Manakah jawaban yang tepat? Apakah A. Karena ia suka ke taman? Salah. Ataukah yang B. Karena mall itu tidak penting? Juga salah.
Ataukah yang C karena ia tidak suka mall? Ternyata salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, karena taman itu penting bagi lingkungan. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Apa yang dilakukan Rani untuk menyelamatkan taman? Apakah A. membeli taman itu, B. membuat poster dan brosur, C. menanam lebih banyak pohon, ataukah yang D. mengajak teman-temannya bermain di taman? Mari kita periksa apakah jawabannya A. membeli taman itu. Ternyata salah. Yang B. membuat poster dan brosur. Ya, betul ya, jawabannya yang B, membuat poster dan brosur. Yang C salah, menanam lebih banyak pohon. Dia mengajak teman-temannya bermain di taman. Salah. Jadi yang tepat adalah yang B, membuat poster dan brosur. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Bagaimana dengan nomor 4? Ya, pertanyaannya adalah apa tujuan dari poster kampanye yang dibuat Rani dan teman-temannya? Apakah A. untuk menyebarkan informasi penyelamatan taman, B. untuk menjual taman, C. untuk menghias taman, ataukah yang D. untuk membuat taman lebih indah? Mana yang benar? Apakah A? Ya, ternyata A ya, untuk menyebarkan informasi penyelamatan taman. Bukan yang B, menjual taman, bukan C, untuk menghias taman, atau yang D, untuk membuat taman lebih indah. Jadi tujuan poster adalah untuk menyebarkan informasi penyelamatan taman. Berikutnya soal nomor 5. Apa dampak negatif jika taman diubah menjadi mall seperti yang dijelaskan dalam teks eksposisi Rani? Apakah A. hilangnya habitat burung dan kupu-kupu, B. lebih banyak tempat berbelanja, C. lebih banyak tempat bermain anak-anak, ataukah yang D. taman menjadi lebih luas? Manakah jawaban yang tepat? Apakah A. hilangnya habitat burung dan kupu-kupu? Ya, ternyata jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Baik, kita lanjut nomor 6. Langsung saja kita ke nomor 6. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Apakah A. hewan dan tumbuhan di sekitar kita, B. tempat di mana kita tinggal dan beraktivitas, C. semua yang ada di bumi, ataukah D. hanya hutan dan sungai? Ya, lingkungan adalah yang mana nih? Apakah A? Ternyata bukan ya, bukan hewan dan tumbuhan saja. B. tempat di mana kita tinggal dan beraktivitas. Ya, ternyata jawabannya adalah yang B ya, bukan C, semua yang ada di bumi, atau yang D, hanya hutan dan sungai. Jadi lingkungan adalah tempat di mana kita tinggal dan beraktivitas. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 7. Mengapa penting untuk menjaga lingkungan? Apakah A. agar lebih mudah mendapatkan makanan, B. untuk keindahan saja, C. agar lingkungan tetap sehat dan berkelanjutan, ataukah yang D. hanya untuk hewan dan tumbuhan? Manakah jawaban yang tepat? Mengapa penting untuk menjaga lingkungan? Apakah A. agar lebih mudah mendapatkan makanan? Ternyata bukan. Untuk keindahan saja? Juga bukan. Agar lingkungan tetap sehat dan berkelanjutan? Ya, jawabannya yang C ya, agar lingkungan tetap sehat dan berkelanjutan. Bukan yang D, hanya untuk hewan dan tumbuhan. Jadi, menjaga lingkungan agar lingkungan tetap sehat dan berkelanjutan. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu menjaga lingkungan? Apakah A. membuang sampah sembarangan, B. menanam lebih banyak pohon, C. menggunakan plastik sekali pakai, ataukah yang D. membiarkan air mengalir terus? Manakah jawaban yang tepat? Apakah membuang sampah sembarangan? Ternyata tidak ya, akan menyebabkan banjir. Yang B. menanam lebih banyak pohon. Ya, betul sekali. Jawabannya menanam lebih banyak pohon. Bukan menggunakan plastik,
atau membiarkan air mengalir terus? Jadi jawabannya adalah yang B, menanam lebih banyak pohon. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Ya, apa akibat dari pembuangan sampah sembarangan nih? Apakah A, tidak ada akibatnya, B, lingkungan menjadi lebih bersih, C, menyebabkan polusi dan merusak ekosistem, ataukah yang D, membuat hewan menjadi senang? Manakah jawaban yang tepat? Yang A salah ya. Yang B, lingkungan menjadi bersih, salah karena ini membuang sampah sembarangan. Yang C, menyebabkan polusi dan merusak ekosistem. Ya, jawabannya yang C ya, bukan yang B juga. Jadi nomor 9 jawabannya C. Baik, kita lanjut ke nomor 10. Mengapa kita harus hemat menggunakan air? Apakah A, karena air sangat mahal, B, karena air bisa habis, C, agar tidak perlu mandi, ataukah yang D, karena air tidak penting? Jawabannya adalah yang mana? Apakah A, karena air sangat mahal? Ternyata salah. Yang B, karena air bisa habis. Ya, betul. Maksud di sini persediaan yang ada di rumah ya. Maka kita harus hemat ya, agar tidak perlu mandi, jorok ya kalau tidak mandi karena air tidak penting. Oh, ini salah sekali ya, air sangat penting. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjut ke nomor 11. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Apakah A, hanya hutan dan sungai, B, tempat tinggal manusia, C, hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, ataukah yang D, kumpulan pohon saja? Ya, ekosistem adalah apakah A, hutan dan sungai? Salah. B, tempat tinggal manusia? Juga salah. Ataukah yang C, hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya? Ya, ternyata betul ya, bukan kumpulan pohon saja. Jadi jawabannya yang C, hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Apa dampak dari pencemaran atau polusi udara terhadap lingkungan? Apakah A, udara menjadi lebih segar, B, mengurangi pemanasan global, C, meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup, ataukah yang D, menyebabkan perubahan iklim dan gangguan kesehatan? Manakah jawaban yang tepat? Apakah A, udara menjadi lebih segar? Salah ya, ini kan polusi udara. B, mengurangi pemanasan global? Juga salah. C, meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup? Juga salah. Jadi yang benar adalah menyebabkan perubahan iklim dan gangguan kesehatan. Baik, kita lanjut ke nomor 13. Ya, ini nomor 13-nya. Apa yang dimaksud dengan daur ulang? Apakah A, memanfaatkan kembali bahan yang sudah tidak terpakai, B, membuang barang bekas, C, membeli barang baru, ataukah yang D, memanaskan bumi? Manakah jawaban yang tepat? Apakah A, memanfaatkan kembali bahan yang sudah tidak terpakai? Ya, ternyata jawabannya yang A ya, bukan B, membuang barang bekas, C, membeli barang baru, ataukah yang D, memanaskan bumi. Jadi jawabannya adalah yang A ya, memanfaatkan kembali bahan yang sudah tidak terpakai. Mari kita lanjut ke nomor 14. Mengapa penting untuk menghemat energi? Apakah A, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, B, agar bisa menggunakan lebih banyak perangkat elektronik, C, agar tagihan listrik lebih mahal, ataukah D, karena energi tidak terbatas? Manakah jawaban yang tepat? Apakah A, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan? Ya, jawabannya benar. Bukan yang B, bukan yang C, apalagi yang B. Jadi jawabannya adalah yang A, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Mari kita lanjut ke nomor 15. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi? Apakah A, menggunakan kendaraan pribadi setiap hari, B, menggunakan energi terbarukan, C, meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil, ataukah yang D, membakar sampah di halaman? Apakah A, menggunakan kendaraan pribadi? Salah. B, menggunakan
energi terbarukan? Ya, jawabannya yang B ya. Bukan yang C, bukan yang D. Jadi nomor 15 yang D. Baik, kita lanjut ke nomor 16. Mengapa penting untuk melindungi hutan? Apakah A. Hutan tidak penting? B. Untuk memperbanyak area pembangunan. C. Hutan menyediakan oksigen dan habitat bagi banyak spesies. Ataukah yang D. Hutan hanya tempat rekreasi. Manakah jawaban yang tepat? Tentu saja yang A salah ya. Masa hutan tidak penting? Untuk memperbanyak area pembangunan, jadi hutannya makin sempit. Ya. Oh, mengapa penting untuk melindungi hutan? Untuk memperbanyak area pembangunan. Maaf, ini kuncinya salah ya. Harusnya jawabannya yang C ya, untuk menyediakan oksigen dan habitat bagi banyak spesies ya. Jadi jawabannya yang C. Baik, kita lanjut nomor 17. Apa perbedaan dampak antara laut bersih dan laut terpolusi terhadap kehidupan laut? Apa perbedaan dampak antara laut bersih dan laut tercemar ya terhadap kehidupan laut? A. Tidak ada perbedaan. B. Laut terpolusi lebih baik untuk ikan. C. Laut bersih mendukung kehidupan laut yang sehat. D. Laut terpolusi memiliki banyak nutrisi. Ini salah ya. Yang B, laut terpolusi itu laut tercemar, lebih baik untuk ikan ya. Salah juga. Laut terpolusi memiliki lebih banyak nutrisi, juga salah. Jadi jawabannya yang C. Laut bersih mendukung kehidupan yang sehat. Baik, kita lanjut nomor 18. Apa yang terjadi jika kita tidak menjaga kebersihan sungai yang menyebabkan pencemaran dan merugikan makhluk hidup? Ya, jawabannya yang A ya. Bukan yang B, sungai akan menjadi lebih dalam. Bukan yang C, air sungai menjadi bersih secara alami. Ya, bukan ya. Baik, kita lanjut ke nomor 19. Mengapa kita perlu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai? Apakah A. Karena plastik membuat makanan lebih enak? B. Plastik sulit terurai dan merusak lingkungan. C. Karena plastik sangat murah. Yang D. Plastik bisa digunakan kembali dengan mudah. Yang ini salah. Yang ini juga sangat murah, salah. Karena plastik membuat makanan lebih enak, juga salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Plastik sulit terurai dan merusak lingkungan. Baik, kita lanjut ke nomor 20. Apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mendukung lingkungan yang berkelanjutan? Apakah A. Menggunakan lebih banyak kertas? B. Mengurangi penggunaan sumber daya alam? C. Membiarkan lampu menyala sepanjang hari? Ataukah yang D. Mengurangi penggunaan sumber daya alam? Manakah jawaban yang tepat? Apakah yang A salah? Yang B juga salah? Apalagi yang C. Membiarkan lampu menyala sepanjang hari. Jadi jawabannya adalah yang B ya, mengurangi penggunaan sumber daya alam. Baik, pilihan ganda sudah, sekarang kita ke soal uraian. Apa peran tumbuhan dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Apa perannya? Ya, baik, jawabannya adalah untuk menciptakan oksigen dan menjadi sumber makanan. Lanjut ke nomor 22. Mengapa kita harus menjaga keanekaragaman hayati? Ya, jawabannya untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup semua spesies. Lanjut nomor 23. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Ya, pemanasan global adalah peningkatan bahasa Indonesia hari ini ya dari
soal-soalnya. Semoga bermanfaat ya. Baik. Lanjutnya, wa ame-ame belalang warahmatullahi wabarakatuh.